Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ulul Azmi dari D3 Teknik Elektronika 3A dengan NPM 1801011024 Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajukan judul tugas akhir, yaitu mengenai implementasi PID pada pengisian kapasitor penendang robot KRSBI Broda. Latar belakang. Kontes Robot Indonesia adalah sebuah perlombaan kontes robot tahunan yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Perlombaan KRI pada tahun 2020 yang kemarin ini mempertandingkan 5 divisi, yaitu KRPAI, KRSBI Broda, KRSBI Humanoid, KRSTI, dan KRTMI. Divisi KRAI pada tahun ini tidak diselenggarakan. Politeknik Negeri Cilacap mengikutsertakan 2 divisi, di antara keduanya salah satunya robot sepak bola Broda. Di tahun 2020, kontes robot sepak bola Broda terdiri dari 2 robot yang keduanya sebagai penyerang. Untuk tahun yang lalu kan terdiri dari 3 robot, yang dimana satunya sebagai kiper dan 2-nya penyerang. Kemudian robot bergerak sesuai kendali kontrol dari user untuk awalannya ya. Setelah itu autonomous dan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Kemudian permasalahannya, kemampuan robot dalam menendang dan mengoper masih lemah. Dibutuhkan metode lain dalam pengisian kapasitor untuk menggerakkan solenoid agar menghasilkan tendangan yang keras serta keamanan dalam pengisiannya. Sebenarnya dalam pengisian charging kapasitor ini yang kemarin ini sudah bisa, tetapi saya menawarkan metode lain di mana sebagai judul TA, yaitu implementasi PID pada pengisian kapasitor robot sepak bola Broda. Konsep alur penendang. Jadi pada robot KRSBI, menendang adalah salah satu hal yang paling utama. Nah, mekanisme penendangnya gimana? Oke, saya jelaskan. Input awal yaitu dari baterai LiPo 12 volt. Yang mana nanti 12 volt ini akan dibus atau dinaikkan. Rangkaian bus converter, rangkaian penaik tegangan DC to DC. Jadi dari 12 volt menuju ke 400 volt. Untuk keamanan kita sampai 400 volt, tidak sampai 450 volt. Ketika rangkaian bus converter telah mencapai 400 volt, kemudian akan dikontakkan dengan solenoid. Nah, solenoid ini terdiri dari kumparan kawat yang mana nantinya akan menimbulkan medan elektromagnetik yang berfungsi menggerakkan plunger untuk menendang bola. Untuk mekanismenya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi tegangan 400 volt ini digunakan untuk menggerakkan solenoid supaya bola dapat ditendang. Kemudian yang saya jelaskan lebih detail ini pada rangkaian bus converternya. Jadi untuk rangkaian konvensional atau rangkaian umumnya ya seperti yang tertera pada layar, di mana tegangan masukan, adanya induktor, terus MOSFET, terus dioda dan kapasitor, dan kemudian tegangan keluaran. Tegangan keluaran ini yang masuk ke kapasitor. Saya jelaskan mengenai 2 mode. Ternyata ada 2 mode saat bus converter bekerja. Mode pertama yaitu mode switching yang dilakukan oleh MOSFET ketika on dan off. Jadi prinsip kerja dari bus converter ini hanya pada
MOSFET. Nah, ketika MOSFET dalam keadaan on akan terhubung dengan ground, ini arus akan terus mengalir, berputar terus, dan induktor yang ada pada L1 ini akan terisi arus listrik oleh medan magnetik yang ada pada induktor. Ketika mode off, yaitu tidak terhubung dengan ground, ini arus listrik yang terkumpul di induktor akan mengalir melalui dioda dan akan ditampung oleh kapasitor C1 dan tentunya diteruskan ke beban. Beban dalam artian ini adalah kapasitor bank. Yang dimanfaatkan ketika pengisian ini adalah sebuah tegangan transien, di mana tegangan transien adalah tegangan peak dengan ribuan volt, di mana terjadi dengan selang waktu yang sangat singkat. Bisa mencapai waktu 50 nanosecond sampai 50 milisecond. Nah, tegangan transien ini yang dimanfaatkan oleh boost converter untuk menaikkan tegangan. Nah, tegangan transien ini diatur oleh MOSFET ini dengan mode switching. Semakin switching mode on-off-nya semakin cepat, otomatis tegangan transiennya akan semakin besar. Kemudian apa hubungannya dengan PID? Nah, saya jelaskan secara diagram bloknya ya. Jadi, boost converter dalam pengisian 0 sampai 400 volt terkadang memiliki masalah di mana output yang dihasilkan tidak periodik, terus noise-nya timbul banyak, serta pengaruh dari rangkaian-rangkaian serta sumber yang tidak stabil, sehingga menimbulkan output yang kurang murni. Nah, adanya PID ini, sistem kontrol PID ini memberikan atau memperbaiki agar output yang dihasilkan oleh boost converter ini atau pengisian dari kapasitor ini selalu stabil. Nah, untuk konsep apa PID? Konsep PID sebenarnya adalah menggunakan nilai error sebagai acuan untuk memperbaiki nilai error. Jadi saya terangkan dengan lebih mudah. PID ini konsepnya adalah mengolah nilai error, di mana nilai error itu didapatkan dari selisih tegangan keluaran dengan tegangan set point. Nah, tegangan set point yang kita butuhkan adalah 400 volt. Nah, otomatis ketika tegangan keluaran dimulai dari 0 volt, nanti sensor tegangan akan memberikan feedback ke tegangan referensi bahwa tegangan keluaran kurang dari 400. Nah, PID ini akan mengontrol sinyal PWM dari Arduino yang akan mengatur MOSFET ini. Jadi MOSFET ini ketika diatur PWM dengan mode switching, maka semakin switchingnya semakin kencang atau cepat, maka tegangan transien yang dihasilkan semakin tinggi. Nah, ketika tegangan transien semakin tinggi, 0 sampai 400 volt itu akan cepat. Ketika menggunakan rangkaian konvensional, itu
tegangan 0 sampai 400 volt didapatkan kurang maksimal. Jadi nanti feedback dari keluaran akan dikalkulasi atau dihitung selisih dengan nilai error sebagai masukan untuk PID agar mampu mengolah nilai error sehingga PID ini dapat mereduksi. Nah, ini adalah gambaran umum peletakan dari booster atau pengisian kapasitor. Ya, ini adalah tampak robot dari depan ya. Nanti peletakan booster untuk penaik tegangan dari tegangan 12 volt menjadi 400 volt akan diletakkan di belakang. Nah, ini adalah gambaran kasar komponennya. Nanti peletakannya di sekitar ini, di sini. Kemudian untuk kapasitornya, akan diletakkan di sini, sekitar sini ya. Nah, demikian pemaparan mengenai gambaran judul TA yang nantinya saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.